Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Maulana Koswara dari kelas 4 PGSD angkatan tahun 2020, mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan berbagi atau sharing-sharing kepada teman-teman semua mengenai standar nasional pendidikan, terus mengenai manajemen berbasis sekolah, dan tentunya dalam standar nasional pendidikan itu kan ada 8 poin. Namun dari 8 poin tersebut mungkin akan cukup 1 poin saja yang akan saya bahas. Nah, mengenai standar nasional pendidikan, sebelum ke sana mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai manajemen berbasis sekolah. Karena manajemen berbasis sekolah ini tentunya menjadi acuan khusus yang menjadi pengelolaan bagi setiap satuan pendidikan, yang dimana nantinya manajemen berbasis sekolah ini menjadi pengelolaan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah, sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah atau biasa disebut dengan guru, peserta didik, kepala sekolah, dan staf-staf yang ada di dalamnya, yang dimana secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah itu sendiri berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Nah, mengenai kebijakan pendidikan nasional, tentunya kita akan berkaitan mengenai standar nasional pendidikan, yang dimana standar nasional pendidikan itu adalah sebagai acuan utama untuk mengatur perihal baku minimal yang harus terpenuhi oleh satuan pendidikan atau segenap sekolah gitu. Kalau misalkan manajemen berbasis sekolah itu hanya di ruang lingkupnya per otonom per sekolah, itu tentunya memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Namun standar nasional pendidikan ini harus diikuti oleh seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu. Nah, mengenai standar nasional pendidikan, di sana itu terdapat 8 poin yang cukup menjadi hal yang penting untuk acuan bagi setiap sekolah gitu. Nah, terus apa sih 8 poin tersebut? Nah, 8 poin tersebut itu mengacu pada yang pertama ada standar isi, yang kedua itu standar proses, yang ketiga standar kompetensi kelulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga pendidikan, yang kelima standar SAPRAS atau sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, terus yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan. Nah, dalam 8 poin itu tentunya itu menjadi pacuan kiblat khusus yang diumumkan kepada setiap satuan pendidikan dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia gitu. Nah, namun dalam kesempatan video kali ini mungkin saya akan membahas sedikit saja mengenai salah satu 8 poin SNP atau Standar Nasional Pendidikan tersebut. Yang kurang lebihnya saya akan berbagi atau bersharing kepada teman-teman semua mengenai apa sih standar proses gitu. Atau kita yang pertama dulu mungkin ya, mengenai standar isi terlebih dahulu. Apa sih standar isi itu gitu ya. Nah, standar isi teman-teman itu menjadi hal yang perlu dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan gitu. Ini termasuk standar isi, yang dimana di dalam ruang lingkup itu merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran gitu, yang dirumuskan menjadi 3. Yang pertama, muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama ini, muatan wajib ini tentunya harus sesuai dengan undang-undang yang ada, yang telah dirumuskan dalam standar nasional pendidikan gitu. Sebagaimana pada undang-undang Permen atau Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2025, Wacana Baku Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu mengisyaratkan agar sekolah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang tak jarang dikenal pengguna MBS itu sendiri gitu. Jadi pada dasarnya kurang lebihnya standar isi ini yang muatan wajibnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undang itu sesuai dengan undang-undang pada Permen 19 tahun 2005 gitu, nomor 19 tahun 2005. Nah, yang keduanya itu mengenai konsep keilmuan. Nah,
Tentunya dalam standar isi ini mengenai konsep keilmuan itu harus menyangkut beberapa ranah-ranah yang harus dipenuhi oleh peserta didiknya, yang itu menjadi acuan bagi setiap sekolah gitu. Nah, yang terakhir mungkin mengenai tentang jalur jenjang dan jenis pendidikannya. Dalam penyusunan standar isi ini dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan mengembangkan kompetensi peserta didiknya itu sendiri gitu, sesuai dengan standar kompetensi kelulusannya, melakukan penyesuaian dengan kemajuan pembelajaran atau learning progression. Peserta didik itu setiap jenjangnya merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya gitu, serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam pengembangan ruang lingkup materi pembelajaran. Nah, mungkin pada dasarnya kita bisa simpulkan bahwa standar isi ini yaitu menjadi acuan yang cukup harus diperhatikan mengenai muatan wajib yang sesuai dengan peraturan undang-undang, terus mengenai konsep keilmuannya yang dimana harus mengacu pada hal-hal yang bisa mengembangkan peserta didik untuk sesuai dengan standar kompetensi kelulusannya gitu. Dan yang terakhir, jalur jenjang dan jenis pendidikannya itu harus disesuaikan dalam setiap satuan pendidikan. Nah, namun sekian yang bisa saya sampaikan mengenai standar isi dalam standar nasional pendidikan. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.